Right. Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, dan salam sejahtera. Selamat datang bagi peserta yang baru pertama bergabung dengan acara webinar kami. Selamat bergabung kembali kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain. Saya Eka dan Putri, partner saya, mengucapkan terima kasih atas keberkenanan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk hadir bersama Patmana dalam rangkaian webinar kami dengan topik baru pada bulan ini, yaitu perjalanan kesadaran. Terima kasih juga kepada Pak Hans yang telah mau bergabung kembali bersama kami. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan Rini. Terima kasih. Webinar hari ini adalah pembuka rangkaian webinar kami tentang kesadaran, khususnya dalam bulan ini topiknya adalah perjalanan kesadaran, dan topik kesadaran ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Hari ini Pak Hans akan berbagi dengan kita dari sudut teori psikologi. 2 minggu lagi, yaitu tepatnya tanggal 16 Juli 2022, di hari Sabtu juga, kami dari internal terapis Patmana, khususnya Mas Arnold, sebagai spiritual enthusiast dan pebisnis juga, akan berbagi pengalamannya tentang perjalanan kesadaran. Dan terakhir, tanggal 23 Juli, Bapak Guido Swarze akan menutup rangkaian webinar tentang perjalanan kesadaran. Bulan ini juga tepatnya di Senin, kira-kira berapa hari lagi ya? 9 hari lagi ya, Senin 11 Juli, kami akan memulai kelas basic astropsikologi yang terdiri dari 8 sesi
Kelas ini akan membahas teori psikologi dan astrologi, serta akan ada banyak sekali experiential learning, di mana kami akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal diri kita yang seapa adanya, seada-adanya. Bagi yang berminat, masih ada beberapa tempat, boleh segera hubungi Rini. Untuk susunan acara hari ini diawali dengan paparan materi oleh Pak Hans sekitar 1 jam, dan nanti akan diikuti sesi tanya jawab, dan memang kalau masih ada waktu, saya mohon Pak Hans bisa membimbing kita untuk hening juga. Mohon selama acara teman-teman bisa mematikan mic-nya dan membuka video agar bisa berinteraksi langsung dengan Pak Hans. Sebelum kita mulai, Rini boleh tolong profilnya Pak Hans, Rin? Saya akan bacakan sedikit profilnya Pak Hans. Pak Hans Lakahaja adalah dosen dari Universitas Diponegoro, dosen psikologi. Beliau mengambil program pasca sarjana di University of Northampton, Inggris, psikologi transpersonal, dan menyelesaikan studinya dengan tesis tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi sufi. Beliau juga menulis beberapa buku yang salah satu judulnya Terapi Eling dan Lan Awas, Latihan dan Refleksi, dan mengeluarkan beberapa buku lain seperti Hipnoterapi, Prinsip-prinsip dasar praktik psikoterapi, dan Penelitian fenomenologis jalan. Ketutupan dari screen saya tentang pengalaman hidup. Nah, saat ini Pak Hans mengasuh acara melalui Zoom ya rutin, dan juga di YouTube dengan programnya Eling Lan Awas di hari Kamis jam 20. Oke, tanpa banyak berpanjang lebar, silahkan Pak Hans dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka untuk pengantarnya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, senang sekali kembali ketemu ya di rangkaian acara Padmana ini. Dan momen demi momen, sesi demi sesi pertemuan kita itu sebenarnya kita bergerak lebih dalam lagi ya, untuk mengenal diri kita sendiri. Dan untuk hari ini kita sedikit dibawa pada topik yang penting sekali, tapi seringkali dianggap sebagai istilah yang biasa-biasa saja, yaitu pribadi berkesadaran. Bagaimana perjalanan kesadaran kita? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesadaran, itu adalah intinya manusia kok. Dia bisa membaik karena kesadarannya yang menguat. Dia bisa memburuk karena kesadarannya yang keropos. Jadi persoalan hidup kita itu terhubung sekali dengan yang namanya kesadaran. Karena itu judul tentang perjalanan kesadaran di sini sebenarnya adalah ajakan bagi kita semua untuk menguatkan lagi kesadaran kita. Itu aja intinya ya. Tapi kita harus tahu dulu apa itu kesadaran. Dan itu yang kita mau bicarakan hari ini, kesadaran. Bagaimana menjadi orang yang semakin kuat sadarnya. Saya kutip dulu satu pernyataan dari seorang filsuf besar di Jerman yang namanya Friedrich Nietzsche. Ini pernyataan yang menurut saya membekas sampai sekarang dalam perjalanan saya mengerti psikologi ya. Dia bilang dalam bahasa Jerman itu, aber es ist mit dem Menschenweg, mit dem Baume, je mehr hinauf in die Höhe und heller will, umso stärker streben seine Wurzeln etwas abwärts, terus in dunkle Tiefe, ins Böse. Manusia itu ibarat pohon. Manusia bisa dibandingkan dengan pohon. Semakin dia berusaha naik ke ketinggian menuju cahaya, semakin mantap akarnya menembus bumi ke bawah, ke kegelapan, ke kedalaman, menuju kejahatan. Ini kalau kita renungkan ini ya,
Kalau saya merenung-renungkan, ini inti dari psikologi di sini. Hanya dalam satu kalimat yang namanya Friedrich Nietzsche ini bisa merangkumnya luar biasa. Ya. Manusia ibarat pohon yang tumbuh. Ini aku panjangin dikit deh. Dan Nietzsche kan filsuf. Jadi terlalu padat kadang-kadang filsuf itu ngomongnya. Saya panjangin dikit. Manusia itu ibarat pohon yang tumbuh dan membesar. Pertumbuhan manusia itu sebenarnya bergerak menuju cahaya. Cahaya itu bahasa Inggrisnya light. Kondisi di mana kita menggapai cahaya itu namanya enlightenment. Cahaya tergapai, enlightenment. Atau kita bisa sebut pencerahan, penerangan. Kita berusaha untuk tercerahkan, menggapai cahaya, menggapai terang. Yang ada di mana? Ada dalam diri kita sendiri. Nah, semakin pohon itu ingin ke cahaya, naik ke atas, dia semakin menancapkan akarnya ke bawah, semakin kuat. Ini yang terjadi pada pohon-pohon manapun yang kokoh. Salah satu pohon oriental, pohon di timur sini yang menurut menjadi idola saya itu pohon bambu itu. Bambu itu nggak akan naik kok, kalau akarnya belum kokoh. Saya eksperimen sedikit. Ini saya tanam 2 jenis bambu yang sama. Satu saya tanam di tanah yang lepas begitu ya, dan satu saya tanam di pot. Yang di tanah lepas itu tumbuhnya tinggi ya, karena akarnya sudah mencengkram kemana-mana. Sementara yang di pot itu kerdil sekali dan dia batasi sampai titik mana pertumbuhannya. Saya bilang dalam hati, ini bambu kok cerdas sekali ya. Dia tahu batasnya di mana. Nah, Nietzsche bilang, kita kalau ingin ke cahaya, kuatkan akar-akar kita menembus ke bawah. Kemana ke bawah itu? Ya ke ruang batin kita. Makin ke dalam dari ruang batin kita itu kita ketemu kegelapan kok. Kegelapan itu yang dalam istilah psikologinya dunia bawah sadar dan dunia tidak sadar. Itu yang dimaksud kegelapan. Nah, berani enggak menuju cahaya sambil masuk di kegelapan? Karena di situ ketemu yang namanya akar-akar kejahatannya manusia. Kita sudah ketemu itu ya dalam pembicaraan sebelumnya. Jadi kalau Anda masuk ke Hans ini, saya tutup mata saya. Nah, yang tersisa itu dunia batin saya. Ada dunia batin yang saya sadari, ada yang saya enggak sadari ya. Nanti kita lihat itu. Paling enggak mulai terbayang sekarang di dalam diri saya ada dunia batin yang saya sadari dan tidak saya sadari. Jadi kalau kita mau bicara tentang kesadaran yang kita angkat hari ini, perlu sedikit sadar juga bahwa di barat sana dan di timur sini ada perbedaan dalam membicarakan kesadaran. Beda. Karena itu saya angkat dulu perbedaan ini supaya nanti obrolan kita, pembicaraan kita itu enggak tumpang tindih, enggak campur aduk ya. Jadi ingatlah di awal ini ada perbedaan pemahaman antara barat dan timur tentang kesadaran. Begini perbedaannya ya. Kalau di barat kita kontak dengan dunia luar. Kalau saya tahu kontak saya itu, suara yang kontak dengan telinga saya tahu. Berarti saya sadar. Cahaya yang kemudian menyinari, mengenai benda-benda di sekitar saya, kontak dengan mata saya tahu. Kontak ini, itu saya sadar.
kulit saya memegang mikrofon ini ya. Saya tahu kontak ini itu sadar. Lalu ada bau di hidung saya, aroma apa ya. Saya tahu kontak hidung saya dengan aroma itu sadar. Lalu saya makan sesuatu, es krim misalnya, saya mengecap, saya tahu sesuatu, titik-titik dalam lidah saya itu kontak dengan es krim itu. Dan saya sebutnya sebagai sadar. Jadi istilah kesadaran dalam bahasa Inggris itu seringkali dihubungkan dengan keadaan di mana kita tahu bahwa kita sedang kontak. Ya. Kalau kita nggak tahu kita sedang kontak, itu namanya nggak sadar. Seperti kalau orang pingsan kan, wah dia nggak sadar, dia hilang kesadaran. Maksudnya panca inderanya itu putus kontak, dia nggak tahu dia sedang kontak. Kita panggil-panggil, hei bangun, bangun, ini kan suara saya, bangun, telinganya nggak menangkap itu. Dia nggak sadar. Ya. Kita lalu menempelkan minyak kayu putih di hidungnya supaya sadar, ya, supaya siuman. Jadi begitu cara teman-teman di barat umumnya mengerti kesadaran, ya, begitu. Kalau di timur agak aneh. Anda pingsan, Anda sadar, di dalam Anda tetap ada kesadaran yang hidup kok. Kelihatan bedanya ya. Anda tidur, di dalam Anda ada kesadaran yang hidup. Anda bangun seperti ini, di dalam Anda ada kesadaran yang hidup. Anda ngobrol-ngobrol, di dalam Anda ada kesadaran yang hidup. Anda pingsan, nafasnya masih terasa, di dalam Anda masih ada kesadaran. Nggak hilang sadar. Mana mungkin hilang sadar ya mati. Itu bagi orang timur ya. Nah jadi kita ke barat dulu deh, biar nggak kacau ya, jangan dicampur aduk. Kita ke barat. Saya segarkan dulu pengetahuan kita sejauh ini tentang kesadaran. Ada satu teori besar dalam psikologi yang namanya psikologi psikoanalisis ya. Ini aliran psikologi, psikoanalisis, aliran psikologi yang memetakan dunia kejiwaan, dia buat peta dunia kejiwaan. Ada wilayah sadar, ada wilayah bawah sadar atau bawah sadar. Ada wilayah tidak sadar. Nah, ya. Jadi sadar itu terbagi, sadar, di bawahnya sadar, dan ada lagi yang tidak disadari. Semua ini berinteraksi, nggak putus kok. Ya. Yang di sini ini hidup, tapi tidak disadari saja. Dia hidup. Yang di sini pun hidup, tapi tidak sepenuhnya disadari. Nah, yang di atas ini disadari. Dan katanya aliran ini hanya 1/7 saja yang disadari. Sedikit sekali ya, 6/7-nya itu nggak disadari. Kalau mau dipresentasikan ya hanya sekitar 14% lah. Dari seluruh dunia batin kita yang kita sadari. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Selebihnya apa? Ya bawah sadar dan tidak sadar. Berarti kalau kita bicara perilaku manusia, tindak tanduknya manusia, ngomongannya manusia ini, apapun yang manusia lakukan, yaitu 14% sadar. Selebihnya nggak sadar, berarti mayoritas kelakuan manusia itu nggak sadar. Dan di bawah sadar. Karena itu penting sekali aliran ini kemudian menyuarakan sadari yang tidak kamu sadari. Itu inti aliran ini. Sadari yang kamu tidak sadari. Berarti kalau yang tidak saya sadari itu di dalam saya tidak sadari,
Lalu saya sadari berarti terjadi perluasan sadar dong. Angkanya ini bisa naik ya, 16%, 17%, dan seterusnya. Begitu banyak hal dalam diri saya sadari. Wah, saya semakin sehat. Nah, banyak orang mengalami gangguan mental karena yang hidup di dalam mereka, mereka tidak sadari. Ada sesuatu yang menganiaya mereka dari dalam, mereka tidak sadari. Ada sesuatu yang mukul-mukul mereka dari dalam, mereka tidak sadari. Ada sesuatu yang merintih dari dalam, mereka enggak sadari. Nah, ketika semua itu disadari, sudah sembuh dengan sendirinya. Jadi aliran ini bicaranya panjang lebar sekali. Ya. Banyak tokoh-tokoh aliran ini. Tapi semuanya disatukan pada kenyataan bahwa mereka berjuang untuk menyadari yang tidak disadari. Jadi kata kuncinya apa? Ya sadar itu. Itu kata psikologi barat kok. Tanpa sadar itu ya sakit. Jadi kesehatan mental ditentukan oleh apa? Ya kesadaran. Kesadaran seperti apa? Kesadaran yang meluas. Meluas itu seperti apa? Persentase sadarnya bertambah, bertambah, bertambah. Begitu ya, sederhana semestinya cara berpikir mereka itu. Nah, kesadaran yang 14% itu kayak apa? Ya kayak kita ngomong seperti ini. Kata-kata yang saya keluarkan ini saya sadari enggak? Untuk saat ini, ya saya berani mengatakan saya sadari kok. Saya pilih-pilih ini kata yang saya akan publikasikan di acara mana. Saya akan memakai kata saya, bukan aku. Saya memakai kata senang, bukan excited. Saya memakai kata macam-macam itu saya pilih dengan sadar. Sekarang, perhatikan orang yang berantem. Suami istri yang berantem. Itu mengalir juga kata-kata, tapi tidak disadari, ngerocos toh. Dari mana datangnya? Dari wilayah tidak sadar. Nah, kata-kata yang kita ucapkan saja seringkali sadar, tidak sadar. Melihat pun begitu, Anda melihat dengan sadar enggak? Membaca dengan sadar enggak? Penting sekali kesadaran ini ya. Ya semakin meluas, seiring dengan perluasannya itu kita sebenarnya semakin sehat. Begitu ya, sederhana sekali. Bagaimana kalau kesadaran kita yang sedikit itu bisa terhubung dengan dunia luar? Kalau hubungan dengan dunia luar itu, seperti saya dengan Anda saat ini, Anda saya hitung dunia luar semua kok. Di sekitar ruangan ini pun saya hitung dunia luar, aku dan dunia luar. Kalau kontak saya dengan dunia luar baik-baik saja, maka dalam psikologi disebut adaptif. Bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, suara terlalu keras, saya kecilkan. Suara terlalu kecil, saya keraskan. Nah, seperti ini. Berarti saya adaptif. Ya. Berarti kontak saya dengan suara, oke. Itu artinya kesadaran berfungsi baik. Saya melihat pun begitu ya. Cahaya terlalu terang, saya sadari, saya tutup sedikit horden. Ya, kontak saya dengan luar baik. Ketika saya ngobrol dengan orang pun begitu ya. Kepada orang kampung di desa-desa, ya saya pilih-pilih kata yang kira-kira pas lah ya untuk orang-orang desa. Atau ketika saya ketemu anak-anak TK, saya pilih-pilih kata ya yang pas lah buat anak TK. Jangan sampai ngobrol sama anak TK, adik-adik di era digital media dan era globalisasi saat ini terjadi begitu banyak pergolakan politik yang bisa kan nggak pantas kalau ngomong seperti itu ke anak-anak ya.
Omongannya bisa benar, tapi dia nggak adaptif. Kesadarannya nggak berfungsi baik. Nah, orang seperti ini disebut mengalami gangguan. Karena itu kesadaran ini penting, ya, penting sekali. Dia berjalan baik, sehat. Dia berjalan buruk, namanya maladaptif. Kalau berjalan baik adaptif, kalau berjalan buruk namanya maladaptif. Mal itu dari kata malus bahasa Latin ya, atau malah. Malah itu artinya buruk. Misalnya praktek yang buruk, malpraktek. Ya. Udara yang buruk, malaria. Di zaman dulu penyakit malaria itu dikira muncul karena udara yang buruk, sehingga disebut malaria ya. Jadi mal itu artinya buruk. Jadi kemampuan kesadarannya kontak dengan dunia luar yang buruk itu namanya maladaptif. Dan itu selalu menjadi definisinya orang psikologi ketika bicara gangguan mental. Jadi dalam psikologi itu kami, kalau bilang orang gangguan mental itu kadang-kadang kami bilang maladaptif. Kesadarannya sama dunia luar agak terganggu. Ya. Nah itu yang terjadi pada orang stres. Kontaknya dengan dunia luar banyak terdistorsi. Sementara orang yang lagi senang-senangnya itu kontak dengan dunia luar sangat ringan kok. Karena dia adaptif. Ya. Lagi-lagi kesadaran itu penting. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat kesadaran yang terganggu itu berfungsi baik? Lagi, berarti tadinya Anda sadar, terganggu, lalu gimana supaya kembali berfungsi baik? Sadari yang tidak disadari. Anda bisa melakukannya sendiri kok. Entah lewat introspeksi, entah lewat macam-macam pengetahuan yang Anda dapatkan yang memancing kesadaran Anda. Ya, bisa saja lewat astrologi, bisa saja lewat pengetahuan ini. Silahkan ya. Kalau itu membuat kesadaran Anda meluas, itu baik. Tapi kalau Anda begitu-begitu saja malah memburuk, ya tinggalkan. Sadari yang tidak disadari. Kalau Anda bisa melakukannya sendiri, lakukan. Kalau enggak, Anda bisa lewat konseling atau terapi. Jadi tujuan konseling atau terapi ya sederhana kok. Membuat Anda menyadari yang tidak Anda sadari. Jadi Anda ke konselor, ke terapis itu ya tujuannya satu itu toh. Tekniknya macam-macam ya. Begitu dulu mungkin untuk gambaran tentang bagaimana orang barat mengalami dan memahami kesadaran ya. Sekarang kita bergeser ke timur. Seperti apa orang-orang timur melihat kesadaran. Kita punya kesadaran murni. Di dalam siapapun ada yang namanya kesadaran murni. Anda pingsan, dia ada. Anda marah-marah, dia ada. Anda tidur, dia ada. Ya. Nah, kesadaran murni itu bisa diibaratkan dengan biji kacang hijau ini. Ya. Yaitu kesadaran murni Anda sama dengan biji kacang hijau yang Anda letakkan di meja dapur Anda. Kemudian, kesadaran murni ini masuk ke dalam badan Anda. Badan Anda itu kan punya panca indera ya. Ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya. Itu perangkat yang melengkapi badan Anda dan itu sangat penting. Dengan panca indera ini, Anda kontak dengan dunia luar. Hasil kontak itu kemudian mengisi, menggetarkan biji kedelai ini, biji kacang hijau ini bergetar. Nah, pelan-pelan dia pecah, kemudian tumbuh.
menjadi pikiran yang runyam, perasaan yang runyam, emosi yang runyam. Mirip dengan tanaman kacang hijau itu. Itu tadinya dia hanya biji kesadaran murni yang kemudian kontak dengan tanah, kontak dengan matahari, kontak dengan air, kontak dengan macam-macam bergetar tuh keluar tuh semuanya yang namanya pikiran, perasaan, intelek, emosi, fantasi, imajinasi. Jadi kata-kata saya ini dari pikiran saya yang adalah kesadaran yang bergetar. Kesadaran murni itu di dalam kita. Nah, bisa enggak Anda melihat sesuatu dan menjaga diri Anda dari getaran pikiran, perasaan, emosi, hanya melihat saja. Tidak direcoki, tidak diganggu oleh pikiran, perasaan, emosi. Hanya melihat saja. Just see, just listen, just smell. Bisa enggak? Kalau Anda melakukan itu, Anda melihat dengan kesadaran murni. Anda mencium dengan kesadaran murni. Anda mendengar dengan kesadaran murni. Tapi kalau Anda melihat orang dengan judgment, goyangan-goyangan pikiran, perasaan, emosi, fantasi, imajinasi, Anda melihat dengan kesadaran yang bergetar. Anda lagi kesal dengan seseorang. Orang itu di depan Anda nggak melihat dia kok. Yang Anda lihat itu Anda melihat orang dengan kesadaran bergetar. Anda nggak melihat dia padanya. Jadi melihat apa adanya itu terhubung dengan melihat sambil terkoneksi dengan kesadaran murni. Ya. Bagaimana cara koneksi dengan kesadaran murni? Getarannya itu loh, direduksi, dikurangi. Ya. Jadi Hans ini apa? Hans ini makhluk yang berkesadaran bergetar. Kesadaran murninya bergetar ya. Sudah jadi tanaman kacang hijau ya. Sudah bukan biji kacang hijau lagi, tapi sudah terlanjur menjadi tanaman kacang hijau ya, bergetar. Intinya begitu ya. Anda semua dulunya itu kesadaran murni yang kemudian menjadi seperti saat ini. Kenapa bisa menjadi runyam kayak gini ya? Kalau kita berantem, pikiran saya macam-macam, perasaan saya macam-macam, emosi saya macam-macam. Kok bisa jadi kayak gitu? Kok jadi runyam? Yang saya bilang tadi, kita terlanjur berbadan, kita nggak bisa milih kondisinya. Sudah terlanjur, nggak bisa dibatalin. Anda sudah datang ke dunia ini berbadan, dilengkapi dengan panca indera kontak terus dengan dunia luar. Dunia luar itu mengirim suara-suara, mengirim gambar-gambar, bergetar terus tuh kesadaran Anda. Jadi media sosial itu ya maaf ya, sekali-sekali ini deh, cari waktu tenangkan diri. Karena begitu seringnya Anda melihat media sosial, Anda banyak, kesadaran Anda banyak didorong untuk bergetar. Padahal kesadaran itu semakin nikmat kalau getarannya itu berkurang. Begitu ya. Jadi sejak kita, itu sebabnya kalau kita tidur di malam hari, ya dengan kualitas yang bagus, bangun itu segar sekali kok. Segar sekali, kalau enggak bergetar tuh kesadaran. Begitu Anda buka mata Anda mulai ya, lihat HP, syukur-syukur kalau berita bagus. Kalau berita enggak enak, ya, getar tuh, getar enggak enak.
Belum lagi sepanjang hari Anda melakukan macam-macam kegiatan. Kalau Anda nggak menjaga kesadaran ini, getarannya itu menyiksa Anda sendiri. Jadi Anda itu disiksa oleh getaran kesadaran Anda sendiri. Nah, gimana perjalanannya? Jadi kita itu aslinya kesadaran murni. Karena kita berbadan dan tidak bisa lagi dibatalin, maka kita punya panca indera yang kemudian merekam macam-macam hal. Nah, menjadi gudang memori. Gudang memori ini kemudian punya muatan-muatan pikiran, muatan perasaan, muatan emosi. Ingat seseorang, nggak sebatas ingat kok. Ada rasa di situ, ya suka atau nggak suka. Ada pikiran di situ tentang dia, ada emosi di situ tentang dia. Nggak sebatas gambarnya yang muncul, enggak. Nah, begitupun dengan suara-suara yang Anda dengar. Ada muatan pikiran, perasaan, emosi. Saya pernah duduk di satu tempat di sini ya. Tiba-tiba ada kayak aroma, kembang apa gitu. Cuma menyentuh hidung saya sebentar, setelah itu memoriku hidup tentang suatu tempat bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, itu yang terjadi pada kita ya. Sudah berbadan, merekam dengan panca indera, menjadi kumpulan memori di dalam diri kita. Kumpulan memori itu ternyata bukan memori doang, tapi memori yang ada muatannya, ada isinya. Disitulah repotnya menjadi manusia. Kalau bagian ini terlalu gemuk, ya getarannya juga semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Kalau Anda nggak sadar. Kenapa begitu? Karena setiap memori punya muatan pikiran, perasaan, emosi. Bukan memori doang. Nah, ini yang menjadi tantangan anak-anak sekarang ya. Nggak seperti di zaman saya itu, memori saya nggak terlalu gemuk. Ya. Nggak terlalu gemuk. Anak-anak sekarang modal gini-gini aja, memorinya ketumpuk semua. Mau rekam nggak rekam, tetap terlanjur baca nggak bisa dibatalin kok. Masuk ke dalam diri dia. Jadi anak-anak sekarang itu nggak beda sama saya, persis sama saja. Cuma memorinya gemuk-gemuk kok. Apakah memori gemuk itu bagus? Rawan kalau nggak disadari memori itu yang menyiksa kita. Nah, karena itu penting sekali menyadari apa saja yang kita rekam, kita pilih-pilih deh. Ya. Jangan asal rekam, karena sekali direkam nggak bisa dibatalin. Dan setiap rekaman itu menambah getaran kesadaran. Kalau kesadaran semakin bergetar, ya kesadaran murninya kapan tercapai. Kalau begitu nggak boleh dong kita merekam apa-apa. Boleh, tapi rekam dengan sadar. Dengan kesadaran itu kita bisa milih dengan enak mana yang mau direkam, mana yang enggak. Mana yang direkam dangkal, mana yang direkam dalam. Tapi kalau nggak punya kemampuan memilih-milih, semuanya disedot aja. Mirip sama apa itu ya, binatang yang asal makan semuanya, nanti sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan? Kesadarannya bergetar ya. Bergetar sampai mengguncang, sampai menjadi tsunami sendiri dari dalam. Itu sebabnya semakin kita tenang dan menenangkan diri, getaran-getaran itu pelan-pelan ikut menenang. Begitu kondisi kita seperti telaga yang permukaannya nggak lagi bergetar, maka kita berbadan sekaligus berkesadaran murni.
Saya ulangi. Begitu kondisi batin saya, meskipun saya tetap berbadan seperti ini, kondisi batin saya seperti telaga tanpa riak, nggak ada riaknya. Maka saya berbadan sekaligus berkesadaran murni. Kalau kondisi itu tercapai, saya melihat apa adanya, saya mendengar apa adanya, saya mencium apa adanya. Semuanya serba apa adanya. Kenapa apa adanya? Karena tidak direcoki oleh getaran-getaran yang membuat kesadaran murni itu berkurang kemurniannya. Begitu ya. Jadi emas itu Anda punya kok emas murni di dalam diri Anda. Tapi kemudian tercampur. Emas paling murah berapa karat ya Mbak Eka? Nah kesadaran murni itu sudah tercampur macam-macam gejolak gitu ya. Getaran-getaran itu ya. Yang Anda pungut dari luar. Mengurangi kemurnian kesadaran itu. Begitu ya. Bisakah kita berbadan sekaligus berkesadaran murni? Ya bisa, saya bilang tadi itu jadi telaga yang tanpa riak. Bagaimana caranya? Enggak ada cara lain, harus latihan. Harus latihan. Enggak bisa main sulap. Latihan menenangkan telaga batin kita masing-masing yang bergejolak. Begitu riaknya tenang, ya itulah kesadaran murni. Betul latihan. Proses menghidupkan kesadaran murni itulah yang kemudian dibicarakan sebagai level-level kesadaran. Jadi kalau bicara level kesadaran, mau berapa tingkat, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 12, ada yang macam-macam lah ya, tergantung yang ngomong ya. Level-level kesadaran itu jumlahnya tergantung yang ngomong. Tapi kebanyakan menggunakan angka 7 ya. Level kesadaran adalah proses menenangkan telaga batin kita. Dari sangat bergejolak menjadi tenang tanpa riak. Itu saja. Mau diistilahkan macam-macam silakan. Ya. Kalau kita buka teori-teori terkini, wah pembagiannya macam-macam tergantung ahlinya. Ada yang membagi 7, 8 ya. Tahap tertinggi kesadaran itu clear light, cahaya terang sekali. Sangat jarang ya, tapi bisa dicapai. Tahap 7 yang diberi nama macam-macam tergantung ahlinya. Ya. Nah, biarin aja urusan mereka. Tinggal ditanyakan maksudnya apa. Tapi pada level tertinggi clear light, cahaya terang, jernih. Ada tokoh lain lagi ya, yang membagi kesadaran menjadi berapa level nih? Ini lihat. Ada level-levelnya ya. Dengan istilahnya sendiri, enggak usah bingung ya, enggak usah bingung. Cukup diingat beda ahli, beda istilah, tapi semua mereka mengarah pada kondisi damai, enlightenment nih level tertingginya. Di sini bilangnya clear light. Ya boleh saja ya. Kalau saya mau buat istilahku sendiri ya boleh saja, kenapa enggak? Saya misalnya mengistilahkan apa ya? Crystal clear. Wah, boleh enggak? Ya boleh. Crystal clear. Apa itu? Sejernih kristal. Ya boleh, kenapa enggak? Ada lagi yang membagi seperti ini ya. Tahap terakhir di mana Anda itu senang melayani orang lain, sudah enggak egoistis lagi. Boleh. Artinya banyak tokoh, banyak pembagian level kesadaran. Tapi ingatlah selalu intinya yang saya bilang tadi itu. Kita aslinya berkesadaran murni. Kesadaran murni ini kemudian bergejolak akibat kita kontak dengan macam-macam.
Kalau Anda bisa menenangkan gejolak itu, maka pada saat Anda berbadan, Anda berkesadaran murni. Nah, saya buat pembagian saja dan menjadi 3 ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Dalam psikologi spiritual, itu kita buat pembagian yang sangat umum sekali tentang level-level kesadaran, mulai dari prapersonal, ini pada saat kita anak-anak itu yang masih masih ceria, apa adanya, nggak banyak menyimpan, nggak banyak sakit hati. Kalau toh kosletnya nggak lama-lama. Ya. Tadi anak saya itu kedatangan temannya, terus temannya itu masuk ke dapur, lihat puding yang lagi didinginkan. Dia lalu sentuh pakai tangannya. Terus anak saya datang, nggak boleh begitu, itu nggak sopan loh. Oh iya, jangan gitu lagi ya. Oke, selesai. Itu anak-anak. Spontan, alami, terus nggak banyak menyimpan, nggak banyak memendam. Ya. Jadi apa adanya ya, itu tahap prapersonal. Lalu kemudian kita terjun ke masyarakat. Dalam masyarakat ini kita dalam tanda petik dipaksa memakai topeng-topeng kehidupan. Kalau ngomong, sebelum ngomong, buka dulu dengan kata, saya senang sekali menjadi bagian dari acara Fatmana ini. Terima kasih, ya sudah menjadi ritual dari guru-guru etika saya dulu ya. Terus kalau masuk rumah orang, ketok pintu dulu ya. Terus kalau menutup acara jangan langsung tiba-tiba dimatiin layarnya. Harus terima kasih dulu ya. Jadi macam-macam perilaku kita itu ditempeli maunya masyarakat ke kita supaya menjadi orang yang sesuai dengan maunya masyarakat. Tempelan-tempelan itu memenuhi kita. Itu disebut tahap personal. Kita pelan-pelan meninggalkan keceriaan masa kanak-kanak kita, kespontanan masa kanak-kanak kita lepaskan. Diganti dengan topeng-topengan. Bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya topeng itu persona. Jadi dunia personal itu dunia main topeng-topengan. Semakin kita tumbuh lebih besar, kan semakin diwajibkan memakai topeng. Begitu Anda pelan-pelan mulai melihat topeng-topeng itu, kesadaran Anda mulai muncul. Begitu Anda sadar dengan topeng-topeng itu, tahu ini memang topeng. Kalau toh saya pakai, saya sadar saya pakai topeng ini. Bukan karena saya ngikut aja maunya orang, bukan, memang karena saya sadar ini memang harus saya pakai. Kalau saya pergi mantenan, masa saya pakai baju kutang? Oke lah, saya pakai baju batik yang rapi, bedakan dikit, saya sadar kok ini demi apa namanya, menghargai orang lain ya. Apapun ya, termasuk kata-kata ini ya enggak apa-apa, ini memang persona semua topeng yang harus saya pakai, tapi saya sadar bahwa saya menggunakan ini dalam rangka membantu orang lain sadar. Nah, begitu mulai muncul kesadaran ini, kita mulai masuk ke level transpersonal, melampaui topeng. Jadi istilah transpersonal itu ya, itu artinya melampaui topeng kok, melampaui kepalsuan. Kita mau menuju yang inti, yang asli dari kita. Nah, oleh karena itu orang-orang seperti saya, seperti Mbak Eka, Mbak Putri yang aktif di Padmana ini tujuannya gitu, ngajak kita menjadi diri kita lagi.
yang sudah ketempelan topeng-topeng kepalsuan hidup. Jadi transpersonal itu ya artinya itu asli, orisinal, enggak apa adanya itu kan. Itu kan tujuan kita semuanya. Konon, kalau kita sudah menjadi apa adanya secara alami, dari dalam diri kita keluar rasa bahagia itu. Begitu ya. Jadi saya yakin semua yang ikut acara ini hidup pada level ini kok. Dalam rangka ke sini. Anak-anak kita yang baru datang itu ya masih di sini ya. Nanti kalau Anda sudah mulai ngomong, nggak boleh begitu, harus begini ya. Dengerin mama ya. Nah, Anda mulai menanamin ke dia topeng-topeng. Karena Anda sendiri sedang pakai topeng tanpa sadar. Gitu ya. Nah, mari lepasin topeng-topeng itu kalau toh dipakai, pakai dengan sadar. Kalau Anda pakainya dengan sadar, Anda menjadi transpersonal. Ya. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa kembali ke kesadaran murni? Yang adalah hanya biji kacang hijau itu ya, yang belum rumit runyam ya, hanya biji kacang hijau. Ini kan biji tadinya nih, terus meledak jadi runyam kayak gini. Nah ini tadinya gini nih. Nah udah setelah berbadan jadi runyam kayak gini nih. Ini nih. Nah jadi jadi runyam sekali ya manusia itu. Sebenarnya dia sederhana, hanya biji kacang hijau. Nah gimana caranya kembali menjadi biji kacang hijau meskipun berbadan, ya meditasi. Jadi meditasi itu bagi saya ya, latihan bergerak dari kesadaran yang bergejolak menuju kesadaran tanpa gejolak. Caranya ya tahu, kenali gejolak itu. Dan jangan mau dipermainkan oleh gejolak itu. Kita harus bisa menyadari gejolak itu, menyaksikan gejolak itu, menonton gejolak itu, dan menolak dipermainkan oleh gejolak itu. Nanti gejolak itu menjadi tenang sendiri. Dia nggak bisa disulap ya. Ada teknik-teknik khusus untuk menenangkan gejolak itu. Dan caranya cukup aneh. Ini cara yang menurut saya aneh tapi harus dilakukan. Yaitu sadari gejolak ini, saksikan gejolak ini, saksikan ini berarti nonton gejolak itu. Dan dengan menontonnya, cukup dengan menontonnya, nanti gejolak itu jadi pelan sendiri kok. Dan akhirnya jadi tenang. Dan itulah yang kita lakukan saat meditasi, kita diam begini, bukan berarti nggak ada pikiran, perasaan, emosi. Ada. Tapi kita tetap tenang menyaksikan dia bergejolak. Dengan menyaksikannya, nanti pelan-pelan susut sendiri. Kalau udah susut sendiri, ya kesadaran murninya hidup. Ya, sesederhana itu ya, cara menghidupkan kesadaran murni. Begitu ya pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing silakan. Baik, terima kasih Pak Hans. Gimana? Ya. Ada yang mau bertanya silahkan Mas Titik. Langsung buka mic saja Mas. Halo. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ini menarik banget nih topiknya masalah kesadaran. Karena baru semalam saya ketemu sama beberapa teman saya juga ngobrolin masalah kesadaran ini gitu. Nah ya, ada hal yang memang akhirnya tidak putus juga semalam diobrolin, masalah di kesadaran ini. Jadi menurut pendapat kawan-kawan saya adalah baik dan buruk itu kita yang menentukan. Gitu. Sedangkan kalau
aku dik-dik pribadi adalah berpikirnya nggak bisa, manusia itu tidak punya pilihan. Kapan manusia punya pilihan? Dari sejak dia bangun tidur sampai tidur lagi, semua ditetapkan oleh Allah. Ya, ya, ya. Gitu. Dan mengendali yang bisa, kalau ngomongin secara secara mudahnya adalah mulai dari jiwa itu bisa mengendalikan, memerintah kepada akal ke tubuh gitu, hingga dia bertindak sesuatu. Dan jiwa itu bisa bersih atau kotor tergantung Allah yang menetapkannya gitu. Ya, Jadi ya, ya. basically kalau aku mikir, mungkin kalau orang Jawa atau orang Sunda bilang manusia itu kayak golek tergantung dalang. Gitu. Makanya tadi begitu Bapak tadi intro ada baik dan buruk, baik dan buruk itu ada. Tapi beliefnya dik-dik pada saat sekarang itu buruk itu nggak ada, karena segala sesuatu yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan di hadapan kita itu adalah pancaran dari nurnya Muhammad Rasulullah SAW. Gitu. Jadi pasti baik gitu. Ya, ya, ya. Yang membuat buruk adalah point of view-nya kita sendiri dan pola pikir kita sendiri gitu. Yang balik lagi bukan dari diri kita, adalah dari si jiwa itu. Nah itu gimana? Gimana tuh Pak? Baik. Ada level-level penglihatan Mas Dik ya. Ada penglihatan dalam, ada penglihatan lebih dangkal ya. Jadi begini, riwayatnya manusia ini kalau kita pakai perspektif agama ya, khususnya agama-agama Abrahamik. Ketika saya mengatakan agama Abrahamik itu saya membicarakan Islam, Yahudi dan Kristen. Itu agama satu rumpun ya. Jadi manusia ini kemudian punya jasad. Dia kan makhluk jasadi, berjasad. Dan di dalam jasadnya ini ditiupkan, masuklah roh ke situ ya. Nah, dengan jasadnya ini badannya dia kontak dengan dunia luar. Jadi roh ini di dalam badan bisa, memang dia datangnya dari Gusti Allah ya, dari Tuhan. Ditiupkan berarti dia sebenarnya bagian juga dari dunia keilahian itu. Karena dia ditiupkan oleh sang ilahi itu ya. Berarti dia nggak bisa diputuskan dari situ. Seperti percikan nyala api dari api besar yang nggak bisa dibilang bukan api, dia tetap api juga. Atau tetesan air ya. Ambil satu bagian, ya dia laut. Ambil satu cedokan air laut, ya dia laut juga. Ya. Nah, ada yang dimasukkan, ada yang masuk ke badan kita itu namanya roh. Nah, roh ini kemudian bergejolak. Ada yang buat dia bergejolak di dalam kita. Dalam tradisi agama Abrahamik, pembuat gejolak itu namanya nafsu. Nah, disinilah kemudian mulai kita berkenalan dengan sisi-sisi jahat. Di mana aslinya roh itu ya Allah yang maha baik, maha itu ya. Kemudian direcoki oleh sesuatu yang lain dalam diri kita yang mengaburkan kemurnian roh itu sendiri. Nah, si pengabur, si perusak kemurnian roh ini yang namanya nafsu itu. Dan aktivitas nafsu ini kemudian dihubungkan dengan aktivitas iblis atau setan. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian manusia itu mengenal kejahatan. Dan memang aktivitas nafsu itu terhubung dengan badan. Ya. Sangat terhubung dengan badan, nggak mungkin nggak. Betul. Ya. Betul. Nah, karena itulah aktivitas badani atau jasadi ini ya, menjadi lahan bermainnya nafsu itu. Itu sebabnya dalam tradisi-tradisi religius mereka kadang-kadang melemahkan badan ini dengan sengaja. Supaya aktivitas nafsu itu melemah, entah dengan puasa, entah dengan macam-macam lah ya. Itu aktivitas melemahkan latihan melemahkan aktivitas nafsu yang memang mainannya itu di daerah badan itu, jasad. Begitu. Nah, jadi aslinya manusia ya baik itu kalau kita lihat dari pandangan roh tadi. Nah, nggak, maksudnya gini Pak, ketika ngomong baik buruk kan
bukan di luar, maksudnya bukan orang lain yang merasakan, wah ini jelek nih, ini baik nih, itu kan berarti as a personal pribadi manusia itu masing-masing. Karena menurut aku baik belum tentu menurut orang baik, gitu kan? Ya kan. Nah maksud aku adalah ketika ngomongin baik dan buruk, bukannya sebenarnya itu tidak ada ya, yang ada tuh hanya kebaikan, ya nggak sih? Begini, apa namanya, baik buruk itu risiko yang harus kita terima setelah berbadan. Karena setelah berbadan kita hidup dalam dunia yang namanya dualitas, Mas Dik. Nah dualitas tuh gimana tuh? Dualitas itu kita bertemu dengan dua kutub. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada keras, ada lembut. Nggak bisa, kita harus ketemu dengan itu. Itu namanya dualitas. Itu risiko berbadan, ya. Jadi ketemu dengan dunia yang mendua. Roh itu ya kesatuan, Mas Dik. Gitu ya. Jadi kalau penggunaan kamar ya? Ya. Oke. Kamar. Ya. Jadi mau nggak mau dengan kalau saya nggak tanpa badan ini saya nggak bisa kenal mana siang mana malam kan. Yang sebenarnya itu nggak dikenal roh kok. Iya. Ya, laki-laki perempuan panjang pendek apapun deh yang mendua-dua itu ya gitu. Nah baik buruk itu bagian dari risiko. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin sikap, berarti kalau sikap itu nggak selalu, bukan masalah jasad. Nah, ketika orang semakin terhubung dengan rohnya, ketika orang semakin terhubung dengan rohnya, dia disebut semakin rohania. Begitu dia sudah benar-benar terhubung, nyambung sekali dengan rohnya lagi, dia disebut sangat rohania. Pada orang-orang seperti ini, semuanya terlihat baik karena Allah, semua karena Allah. Karena dia bicara pada level spiritual rohaniah itu, nggak level jasadi tadi. Oke. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Masih banyak Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas Dik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Putri kayaknya. Ya, Put. Iya. Silahkan. Pak Hans, maaf kalau ini agak out of the topic, Pak. Tapi di ajaran Timur, terutama di Jawa. Kita masukin ke topik lagi. Iya. Gimana? Di ajaran Jawa itu ada istilah roso, rasa. Nah, itu apakah itu yang termasuk atau menjadi bagian dari kita atau kesadaran murni itu? Ataukah tempatnya beda lagi si roso ini? Baik. Nah, ini yang pertama Pak Hans, satu-satu atau boleh langsung? Satu-satu ya, karena latihan berkesadaran ya. Oke Pak. Nanti kesadarannya kurang kalau bercabang ya. Baik Pak. Ya. Soal roso itu istilah Jawa untuk mengarah pada jati diri itu ya. Jadi roso itu kesadaran semestinya, kesadaran murni. Kesadaran itu kan dibagi tadi, ada levelnya. Roso pun dalam bahasa Jawa itu terbagi-bagi ya. Ada rasa lapisan luar, ada sejatining masuk ke dalam bawah sadar. Iya. Lagi. Masuk ke situ lagi. Jadi rasa ini kalau dia murni, rasa yang murni itu sejatining roso itu bahasa Jawanya, itu ya roh juga, ya kesadaran murni juga. Begitu ya, itu istilah-istilah yang kontekstual, sifatnya hidup dalam masyarakat Jawa ya. Gitu. Oke, saya perdalam sedikit boleh Pak Hans ya? Ya boleh. Kembali kepada kesadaran diri yang menjadi roso itu. Apakah setiap orang itu pada saat dia terlahir, dia itu mempunyai si biji kacang hijau itu enggak? Karena saya pernah mendengar teori katanya psikopat itu enggak punya roso ini. Jadi dia tidak merasakan sehingga dia
perilakunya itu di luar kesadaran? Apakah setiap orang mempunyai biji kacang hijau berupa rasa ini? Itu Iya, yang pertama. Yang iya, kedua, maaf Pak, ini masih tergantung Rosso soalnya. Yang iya, kedua iya. adalah dalam ajaran, dalam tradisi yoga, itu sering disebut bahwa apa namanya, dalam zaman Kali Yuga ini yang paling utama adalah pengetahuan. Sementara pengetahuan itu, pengetahuan tentang kesadaran, kalau bahasanya berhenti di manas, berhenti di akal, itu menjadi suatu pengetahuan saja. Nah, saya mencoba menggabungkan nih Pak, bahwa kalau misalnya memang ada rasa kesadaran itu, kemudian ada pengetahuan, tapi antara pengetahuan sama rasa ini nggak ada koneksinya, kan kesadarannya nggak terjadi, meskipun pengetahuan punya di alam pikir. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah metode meditasi, kemudian metode latihan-latihan yang tadi kita sudah diskusikan itu menjadi bagian untuk menyambungkan antara rasa dan sang pengetahuan, atau memang itu menjadi akan otomatis terkoneksi kalau kedua-duanya dipunyai. Dan mana yang lebih dulu sih sebenarnya, ada apakah rasanya itu karena berupa biji kacang hijau tadi itu, atau pengetahuannya ada dulu baru nemu rasanya? Gimana Pak konsep ininya Pak? Iya, pengetahuan itu kan kumpulan informasi saja yang kita dapatkan di planet bumi ini kan. Kita ini kan tumpukan informasi. Tumpukan informasi yang ada di dalam kita itu kemudian kita sebut sebagai pengetahuan. Nah, itu beda sama kebijaksanaan. Wisdom dan knowledge itu beda. Knowledge itu tumpukan pengetahuan. Wisdom itu koneksi dengan diri terdalam. Koneksi ke sana itu Mbak Putri ya. Nah, apakah setiap orang punya itu, diri terdalam itu, atau rasa sejati itu, atau roh itu? Ya punya. Apakah dia terkoneksi atau enggak? Nah, itu masalahnya. Jadi orang-orang yang disebut psikopat itu kehilangan password sama username untuk koneksi. Itu orang yang sudah hilang password sama username-nya. Ada yang punya username dan password, tapi koneksinya cuma berapa garis tuh? 1 garis. Nah, yang sangat spiritual itu berapa garis yang maksimal ya Mbak Putri? 5 ya? 5 apa 4 ya garis signal di laptop itu? 5 kayaknya ya. Nah, kalau sudah 5 full itu ya sangat spiritual. Kalau yang cuma 1 ya spiritual juga, tapi kadang putus, kadang nyambung. Iya. Nah, yang psikopat itu lupa password sama username aja, ya. Saya keluar dari pertanyaan tentang Rasul sudah nih Pak. Kemudian pertanyaan kedua, tadi Bapak bilang bahwa setiap orang itu punya rekaman-rekaman. Tapi banyak sekali kemudian orang yang banyak lupa Pak, pelupa. Kayaknya memorinya tuh hilang, entah sengaja hilang atau otomatis hilang atau sengaja dihilangkan. Nah, ini apakah bagian dari melarikan diri dari untuk melindungi dirinya itu, atau gimana nih Pak, orang yang nggak ingat sama sekali, nggak? Jadi kalau dia nggak ingat, dia nggak punya emosinya atau nggak punya rekamannya. Ini gimana Pak? Lupa itu kan macam-macam. Kalau untuk manusia ya, ada lupa memang karena proses alami, seperti kalau kita sudah tua besok banyak yang dilupakan ya, sel-selnya juga sudah kirim informasi sudah melambat ya. Nah, itu normal. Ada lupa yang sifatnya psikologis ya. Artinya aku nggak tahan kalau memori ini terus berkecamuk di dalam saya. Akhirnya saya semacam melakukan aktivitas blocking, ya, pemblokadean pada memori itu. Nah, itu bisa terjadi juga. Awalnya itu nggak mau ingat. Akhirnya memang terjadi kelupaan. Tapi jenis kelupaan ini dalam rangka menyelamatkan diriku dari getarannya yang dahsyat itu, ya. Itu bisa saja. Yaitu kelupaan
yang tadinya disengaja supaya merasa aman saja kok. Nah, lalu kemudian bisa lupa, ya bisa. Bisa, kenapa enggak? Tapi itu lupa penyakit, itu enggak bagus karena dia melarikan diri semestinya. Motifnya itu kan, dan itu sakitnya. Enggak usah lari, enggak usah lari. Hadapi semestinya. Bisa, gitu Mbak Putri. Apakah menjawab? Ya. Terima kasih Pak Hans. Ya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Hans? Kalau belum ada mungkin saya bertanya sedikit Pak Hans. Itu kan tadi Boleh. anak itu kan dari prapersonal gitu ya, prapersonal ya. Iya, iya. Itu terus kan orang tua mengajarkan, ya karena mau nggak mau kita mengajarkan apa namanya norma-norma yang ada, yang nanti dihadapi kan, dia menggunakan topeng. Kira-kira gimana ya Pak Hans caranya supaya anak itu pada saatnya menyadari bahwa ya topeng itu hanya dalam konteks-konteks tertentu, tapi tetap jangan lupa jati dirinya gitu. Gimana tuh ya Pak Hans? Kira-kira umur berapa tuh bisa kita mulai ajak dia menyadari itu gitu Pak? Ya, kadang-kadang bisa. Kenapa enggak? Kita punya kewajiban sebagai orang tua itu melakukan proteksi pada anak berdasarkan pengalaman, ya. Berdasarkan pengalaman. Tapi kita harus secara pribadi terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Jangan pakai standar lama kita. Nah, jadi saya selalu mengibaratkan orang tua itu adalah orang yang pesawatnya lebih dulu mendarat di planet bumi ini. Itu orang tua, lebih dulu mendarat. Anaknya juga akan mendarat, karena dia lebih dulu mendarat, maka efek alaminya dia tahu kondisi bandara, di mana toiletnya, di mana macam-macam untuk pembatalan karcis, dan dia tahu, karena dia secara alami lebih dulu kan. Tapi dia harus terbuka pada kemungkinan bahwa toiletnya digeser. Bukan di situ lagi. Nah, banyak orang tua harus di situ, pokoknya di situ. Nah, ini orang tua yang kemudian sama anaknya yang sudah punya pengalaman baru, enggak, tadi aku udah ke situ, tapi kok kayaknya sudah pindah di sini. Orang tuanya kadang maksa. Nah, karena itu jadilah orang tua yang tetap menjaga anak-anak, memproteksi anak-anak pada saat yang bersamaan terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Di zaman anak ini, model kehidupan mereka bervariasi di setiap situasi baru. Itu aja sih. Sederhana itu kok jadi parenting yang. Cuma teorinya panjang lebar ya Mbak Eka ya. Ya, jadi memang jadi orang tua juga perlu sadar juga ya. Sadar, saya ini hanya lebih dulu mendarat doang kan. Iya. Dan saya terbuka pada kemungkinan baru. Iya, perubahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans. Mas Tik-Tik, silahkan. Pak Hans, lagi Pak Hans. Ya, boleh. Nanya lagi. Karena kan maksudnya kalau ngelihat dari tema ini adalah perjalanan kesadaran. Pak Hans. Jadi gimana kita memupuk dalam 1x24 jam itu benar totally sadar gitu. Dalam kesadaran maksudnya. Karena kan kalau ngomongin kesadaran itu adalah being present tuh pada saat sekarang. Karena simpelnya mungkin kalau ketika saya Muslim, kadang ketika sholat pun badan saya di sini, ucapan pun di sini, otak kemana? Iya. Begitupun ketika ternyata kita sedang ngobrol sama seseorang gitu, tiba-tiba pikiran, aduh, beres ini enak makan ini nih. Dalam call terlintas itu berarti kan tidak dalam kesadaran penuh. Iya. How to maintain that gitu. Gimana caranya? Itu sih. Ya. Sebenarnya memang istilah hiduplah di sini dan saat ini banyak dihubungkan dengan tradisi Zen. Padahal kalau kita masuk ke dalam tradisi spiritual manapun, agama manapun, itu ada suara itu kok. Tapi memang paling nyaring disuarakan oleh Zen, ya. Ambillah contoh misalnya bagaimana seorang sahabat Nabi dalam tradisi Islam itu lagi sholat, saking di sini dan saat ini dipanah pun dia nggak goyang kok. Sakit ya. Dia nggak goyang meskipun kena panah ya. Karena benar-benar di sini dan saat ini.
Nah, sampai pernah diceritakan dalam tradisi Islam itu ada kompetisi yang dibuat oleh Nabi. Siapa yang bisa sholat dari awal benar-benar fokus sampai akhir, itu akan dapat hadiah. Kan? Ada kompetisi itu dulu, saya dengar cerita itu. Artinya guyon-guyon di antara sahabat misalnya kan. Nah, salah satu itu sudah berhasil, tapi menjelang penutupan pikirannya goyang. Nah, dia menyayangkan kenapa tinggal di ujung saja kok, gitu ya. Nah, terus Nabi mengatakan memang sulit, karena itu perjuangan seumur hidup untuk membuat kesadaran itu pada level fullnya ya. Nah, begitu juga dalam tradisi lain, saya nggak akan mengangkat itu, tapi intinya hiduplah di sini dan saat ini ya. Kenapa pentingnya hidup di sini dan saat ini? Karena kita gampang diculik oleh masa lalu dan kita gampang diculik oleh masa depan. Masa lalu itu menculik kita dalam bentuk menghadirkan lagi kekecewaan-kekecewaan hidup. Ya. Itu seringkali. Itu cara masa lalu menculik. Dan cara masa depan menculik menghadirkan kecemasan-kecemasan. Bagaimana kalau nanti, jangan-jangan nanti, itu kan kecemasan-kecemasan tentang masa depan. Nah, orang yang hidup di saat ini tuh nggak diganggu oleh apa yang akan terjadi dan sudah melepaskan yang sudah terjadi. Katakanlah Mbak Dik-Dik makan pecel. Ya, di sini dan saat ini sedang megang pecel. Tapi pikirannya tentang rendang. Ya sudah nggak di sini dan saat ini. Nah, jadinya rasa pecelnya tuh berkurang kualitasnya, jadi nggak enak dan lain sebagainya. Mood juga jadi nggak enak untuk makan. Semuanya berantakan. Hanya karena putus hubungan dengan di sini dan saat ini. Begitu. Jadi ketika kita rasa ini kok mulai mikirin rendang, putus, balik lagi ke pecel. Gitu ya. Jadi kita akan terus diganggu karena terbiasa dengan pola memutus ini. Nanti durasi hidup di sini dan saat ini akan bertambah secara alami. Itu, ya. Apakah itu ditangkap poinnya? Ya, jadi intinya seumur hidup dan susah. Ya, ya. Ya. Allah, karena dengan zikir pun kan bukan menjadi suatu mengalami. Ya, Kadang ya. ketika itu dilakukan sering tapi tidak mendalami, jatuhnya seperti automatically without thinking dan tidak ada movement apa-apa gitu, dan tidak berimpact Ya. gitu. Ya. Rasa gitu sih, makanya pengen tahu caranya. Caranya Rasulullah SAW juga bilang susah. Oh ya udah, siap. Iya, iya. Ya, Jadi, oke, betul. Ya, betul. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Dik-Dik. Ada lagi dari yang lain? Kalau memang nggak ada, kita masuk ke latihan hening ya, Pak Hans. Boleh. Mbak Rina nggak bersuara hari ini, baik, tapi nggak apa-apa. Lagi hidup di sini dan saat ini mungkin ya. Oke, baik. Oh, oke, baik. Kita siapkan untuk latihan kita ya. Oke, tadi Mas Dik-Dik sedikit cerita atau mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan di sini dan saat ini. Kalau kesadaran benar-benar fokus di sini dan saat ini, yang namanya masalah kehidupan itu nggak mengganggu kok. Masalah itu seringkali muncul akibat kita diculik oleh masa lalu yang kembali menyuarakan rasa sakit, kecewa, kita diculik ke situ. Atau kita membayangkan besok bagaimana kalau nanti kita diculik ke masa depan. Kita putus hubungan dengan saat ini. Kadang-kadang beberapa orang badannya di sini, tapi pikirannya di sana. Saya pernah ngobrol dengan seseorang ya, teman. Terus waktu itu saya buru-buru ya.
mau pergi semestinya, tapi dia ajak ngobrol. Nah, di sini tantangan nih Mbak Dik-Dik ya. Buru-buru diajak ngobrol. Itu kan kita kadang-kadang matanya doang yang lihat, tapi pikirannya sudah enggak di situ. Nah, kita enggak di sini. Ya. Terus rupanya dia ngerasa, ini kok aku matanya ngelihat enggak fokus. Ya mungkin karena bahasa tubuhnya udah ketangkap. Terus dia bilang begini, anybody home? Artinya, apakah kamu di rumahmu? Atau lagi jalan-jalan gitu ya. Nah itu istilah bagus dalam bahasa Inggris. Seringkali kita enggak di rumah. Pikiran kita ke suatu tempat. Bukan di sini tapi di sana. Bukan sekarang tapi di masa lalu atau masa depan. Nah kesadaran itu kalau benar-benar hidup. Kita di sini dan saat ini kok. Ya. Nah itu yang kita mau latih hari ini. Berkesadaran, melatih hidup di sini dan saat ini. Dan yakinlah. Ya. Ketika kita hidup di sini dan saat ini, kita jadi sensitif banget kok dengan situasi di sekitar kita. Sensitif. Pada apa yang dikatakan orang yang sedang bicara ke kita, dengan suara-suara burung yang saya dengarkan di sekitar. Sensitif saya. Jadi sensitivitas itu hidup secara alami pada orang yang hidup di sini dan saat ini. Ya, begitu. Oke, silahkan disiapkan badannya sebelum kita masuk ke dalam latihan. Boleh duduk atau berbaring. Disetel sendiri ya. Badannya dibuat nyaman. Anda yang tahu badan Anda orang yang paling pas untuk nyetel sendiri badan Anda. Duduk dengan pose atau postur ternyaman. Kalau ada bagian badan yang masih terasa kurang nyaman, disetel sendiri kenyamanannya. Rileks badanku. Aku renggangkan otot-ototnya. Badan yang rileks ini sangat kita butuhkan. Untuk benar-benar hidup di sini dan saat ini. Badan ini perlu ditenangkan. Perlu ditenangkan. Itulah sebabnya dalam tradisi-tradisi spiritual manapun, sebelum melakukan aktivitas religius penting, jaga keheningan sebentar, merilekskan badan. Dalam tradisi mana saja. Nah, badannya itu dirilekskan karena membawa banyak ketegangan. Kalau badan Anda rileks, dia jadi sensitif. Muncul rasa sensitif pada diri Anda sendiri. Tadinya misalnya punggung leher Anda agak berat, tapi karena Anda sibuk ngobrol sama orang lain, bagian badan yang berat itu terlupakan sementara. Begitu Anda rileks, bagian badan yang terbebani itu akan bicara lagi kok, ngasih tahu Anda. Nah, kali ini kita mau rileks sebentar. Kita mau mendengarkan badan kita. Kalau ada bagian yang tegang, dirilekskan. Karena kalau badan benar-benar rileks, dia jadi sensitif.
Anda mungkin pernah tergopoh-gopoh dengan badan yang tegang, naik Transjakarta atau kendaraan umum apapun, tergopoh-gopoh, terburu-buru, tergesa-gesa. Ini badan yang sedang membawa ketegangan. Anda kadang nabrak tanpa sengaja. Anda lupa banyak hal. Itu terjadi karena tegang. Mari kita rilekskan badan ini. Bawa perhatian ke kepala sebentar. Rasakan dahinya. Rasakan juga matanya. Rileks rasanya. Kelopak matanya dibuat rileks. Serileks-rileksnya. Pelan-pelan kita periksa bagian-bagian badan kita ya. Setiap orang punya badannya sendiri dan dia yang paling bisa merasakannya. Ketegangan di badan saya mungkin berbeda dengan ketegangan di badan Anda. Karena itu sudah menjadi tugas kita masing-masing merasakannya sendiri. Dari kelopak mata rasakan pipi kiri dan pipi kanannya. Rilekskan pipi kiri dan kanan. Kalau ada ketegangan di situ, tidak perlu dipertanyakan. Terima saja, beginilah kondisi pipi saya. Dan katakan dalam hati, rileks. Bibir. Lidah. Rilekskan. Rahang pun begitu. Rilekskan. Pelan-pelan bawa perhatian ke leher. Rilekskan lehernya. Bahu kiri, bahu kanan. Lengan kiri, lengan kanan. Rilekskan. Alirkan sendiri rasa santai itu sampai ke jari-jari tangan kiri dan kanan. Rasakan sekarang dada Anda. Punggung Anda rileks. Punggung atas, punggung bawah ya, rileks. Dada, punggung rileks. Perut sekarang ikut rileks. Pinggul terasa rileks rasanya. Paha kiri, paha kanan, rileks. Lutut kiri, lutut kanan, rileks. Betis kiri, betis kanan, rileks.
Punggung, kaki kiri, kaki kanan sampai ke jari-jarinya. Rileks. Nah, badan Anda semakin rileks. Kalau ada bagian yang masih terasa tegang, enggak apa-apa. Ya. Enggak perlu dilawan. Ketegangan itu kalau Anda perhatikan saja, murni diperhatikan. Bahwa di sini dan saat ini, bagian badanku ini tegang, Anda perhatikan di sini dan saat ini, nanti pelan-pelan berkurang sendiri kok ketegangannya itu. Ya. Asal pikiran Anda nggak neko-neko, nggak macem-macem. Ada ketegangan, perhatikan saja, nanti susut sendiri. Nah, dirasakan badannya semakin rileks. Kalau badan sudah rileks seperti ini, kita potensial. Kita punya peluang untuk benar-benar menyadari pikiran kita, perasaan kita ya. Badan rileks. Bawa pikiran, perasaan, emosi pada nafas. Bawa pikiran, perasaan, emosi pada nafas. Tugasnya sangat sederhana, sederhana sekali. Perhatikan nafas dengan badan yang rileks. Jadi ada nafas yang masuk lewat hidungnya. Ada nafas yang keluar lewat hidung. Ada nafas yang masuk, dirasakan sendiri. Ada nafas yang keluar. Nah, coba Anda di sini dan saat ini adalah makhluk yang sedang bernafas. Coba latihan itu dulu saja deh. Dan sadari aliran nafas itu. Sadari aliran nafas itu. Pikiran apapun, lepaskan. Kok nafasku agak pendek ya? Kok nafasku agak berat ya? Lepasin. Biarin nafas Anda apa adanya. Pertanyaan-pertanyaan, pikiran-pikiran, komentar-komentar di kepala Anda itu semua pengganggu fokus Anda. Coba. Hanya aku dan nafasku. Hanya aku dan nafasku. Hanya lo ya. Kalau ada yang lain, itu selingkuhan namanya. Hanya aku dan nafasku. Aku dan nafasku saja. Hanya aku dan nafasku. Sebisa Anda saja ya. Kalau toh Anda agak kesulitan, nggak apa-apa, ini latihan kok. Nggak apa-apa. Apapun kondisi Anda terima, bahwa saya mau latih di sini dan saat ini, aku pengen coba hanya aku dan nafasku. Kita diam ya, urus diri masing-masing. Kalau ada pikiran, perasaan, emosi yang ganggu, memori, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
nanti balik lagi ke nafas. Ya. Ini bukan kompetisi kok. Jadi diri Anda saja. Biasanya kalau Anda benar-benar fokus, nanti nafas Anda itu secara alami akan menjadi terasa lebih ringan ya. Kalau fokus. Tapi kalau pikiran mengganggu, rasa berat. Begitu pikiran bisa Anda putus. Anda fokus hanya pada nafas, nanti lebih ringan kok. Nah, apapun kondisi Anda, enggak masalah, terima saja. Paling enggak Anda tahu, ini bisa menjadi salah satu latihan antara aku dan nafasku. Nanti diperluas sendiri dalam kegiatan Anda. Antara aku dan sholatku, antara aku dan ibadahku, antara aku dan, ya terserah. Itulah salah satu latihan dasar ya untuk hidup di sini dan saat ini. Yang penting Anda rileks dan tenang. Saat diganggu pikiran, enggak apa-apa, balik lagi ke fokus. Diganggu pikiran, ya enggak apa-apa. Jangan dilawan pikiran itu, dia jago. Ya. Balik lagi ke nafas atau ke fokus. Ya. Jangan coba-coba lawan pikiran. Terima dia. Kalau dilawan dia makin banyak tingkah. Begitu intinya latihan kesadaran yang selalu saya tularkan lewat program Eling dan Awas itu ya. Seperti itu semestinya, intinya hanya itu saja. Hiduplah di sini dan saat ini. Saat Anda ngobrol dengan seseorang, antara Anda dan orang itu. Saat Anda mengikuti Zoom seperti ini, Anda dan Zoom ini. Kadang-kadang ada yang ganggu, balik lagi ke Zoom ini ya. Ketika Anda ngapa-ngapain, ngerjain sesuatu antara Anda dan pekerjaan Anda. Kalau itu bisa dilakukan, Anda hidup di sini dan saat ini. Anda pelan-pelan menjadi berkesadaran. Baik, saya mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bisa memperkaya pemahaman Anda tentang kesadaran, istilah yang terlalu gampang diucapkan tapi sedikit orang mengerti maksudnya ya. Kesadaran itu bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan saya. Bisa membuat saya menjadi sehat, menjadi lebih spiritual, menjadi lebih manusiawi ya. Saya kira latihan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hans. Ini mau foto dulu, mungkin teman-teman ada yang mau buka videonya? Ya, di foto dulu. Ini bisa foto? Ya, bisa. ya. Nah, tuh Mbak Rina buka juga akhirnya. Aku hitung ya. Masih dia mau buka. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Hans, terima kasih semua. Terima kasih semua teman-teman, terima kasih banyak Pak Hans, Mas Aji, Mbak Terima kasih Rina. Pak Hans. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Mana.
kasih Mas Dik-Dik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ya, Mana. terima kasih buat semua ya. Pamit sekalian, Mbak Eka, Mbak Putri, Mbak Antik, Rina, Rini, Pak Dik-Dik, Mbak Dara, Sita, wah banyak ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mas Arnold ya. Sore, Terima kasih. Pak. Pamit ya. Iya Pak Hans, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Saya tutup Zoom-nya ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Bye.